Timnas Indonesia mendapat kabar baik dari 3 calon pemain naturalisasi. Emiliano Jonathans, Tristan Goyer sampai Jayden Oosterwolde berpeluang bakal diambil sumpah dalam waktu dekat ini. Padahal sebelumnya ketiga pemain tersebut sempat mencueki Timnas Indonesia karena berbagai alasan. Cetak gol coba merangkum naturalisasi yang dulu menolak tiba-tiba mengantri bergabung ke Timnas Indonesia sebagai berikut. Tiba-tiba mengantri mendapatkan paspor Indonesia. Timnas Indonesia sempat mengalami era kegelapan di tahun 2016 silam. Saat itu Garuda Nusantara terperosok ke peringkat 191 FIFA akibat sejumlah masalah besar. Beberapa di antaranya adalah kasus korupsi hingga mafia sepak bola. Rupanya masalah ini sudah menahun dan gak kunjung dibereskan oleh pengurus PSSI. Alhasil era kegelapan ini menghambat perkembangan sepak bola tanah air. Akibatnya Indonesia kesulitan mendatangkan talenta keturunan dari luar negeri. Sebut saja sosok Jordi Werman yang mementingkan karir ketimbang membela tanah sang leluhur. Tawaran PSSI datang saat saya sedang proses perpindahan klub. Jadi fokus saya di situ. Hanya masalah timing sebenarnya yang tidak tepat, ungkap Werman. Bahkan Emiliano Jonathans yang sempat menolak untuk berseragam merah putih dengan beribu alasan. Jaraknya cukup jauh untuk ditempuh, tetapi tak lama kemudian PSSI menghubungi saya lagi. Saya sedang mengalami peningkatan performa dan saya belum akan menentukan pilihan. Namun hal ini gak berlaku di era baru Timnas Indonesia yang berpeluang lolos ke Piala Dunia. Bahkan 3 calon kandidat kabarnya sampai mengantri untuk membela skuad merah putih. Keputusan Timnas Indonesia menaturalisasi pemain keturunan juga dianggap tepat oleh legenda Prancis yakni Emmanuel Petit. Saya mendukung rencana naturalisasi Indonesia mencapai kesuksesan. Ini adalah solusi yang tepat, yaitu membangun sistem struktural. Jika Anda ingin melihat tim nasional yang kuat, maka Anda harus mengembangkannya mulai dari lapisan terbawah. Selain itu, legenda Arsenal ini juga menambahkan kalau proses naturalisasi ini harus dijalankan secara hati-hati. Namun, segala sesuatu yang terjadi pada sepak bola Indonesia harus dilakukan dengan serius dalam memecahkan masalah dan membuat rencana jangka panjang tentang sepak bola yang harus terjadi terlebih dahulu karena Indonesia adalah negara berpenduduk 300 juta orang. Emiliano Jonathans. Emiliano Jonathans jadi nama terdepan yang akan segera berpaspor Indonesia. Proses naturalisasi pemain FC Utrecht ini diketahui sedang berjalan seiring dengan kedatangan Dennis Jonathans ke Jakarta. Uniknya ayah dari Emiliano ini membuat publik terkejut di sela-sela kunjungannya ke tanah air. Dirinya diketahui resmi memeluk agama Islam dan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kabar mengejutkan ini dikonfirmasi oleh Hamdan Hamedan selaku penasehat khusus Menpora. Alhamdulillah, di bulan Ramadan yang penuh kebaikan ini kita menyambut saudara baru dalam Islam, Bapak Dennis Jonathans. Tulis Hamdan di Instagram. Kabar mualafnya sang ayah bisa menjadi pertanda baik untuk naturalisasi Emiliano. Bagaimana tidak, winger 20 tahun ini dianggap menjadi kepingan puzzle bagi lini serang skuad Garuda. Pasalnya kemampuan Emiliano sangat dibutuhkan karena bisa memberi umpan matang dan tendangan keras. Dirinya dianggap mirip dengan Arjen Robben karena menjadi winger kanan berkaki kiri. Kehadiran Emiliano sebagai naturalisasi baru Indonesia bahkan sudah mulai diberi kisi-kisi oleh Hamdan Hamedan. Saya doakan juga rencana Anda dalam mendukung anak-anak Depok berlatih sepak bola serta meeting penting lainnya berjalan lancar, ungkap Hamdan. Tristan Goyer. PSSI berpeluang mendapat 2 pemain naturalisasi anyar sekaligus. Selain Emiliano Jonathans, Tristan Goyer juga diketahui berminat segera menjadi WNI. Pasalnya, Goyer menebar kode ingin memperkuat Timnas Indonesia. Meski saya sedang fokus pulih dari cedera dan tampil bersama Ajax, hati saya masih terbuka untuk Timnas Indonesia, ungkap Goyer. Jika dinaturalisasi, Goyer akan membuat lini belakang Indonesia semakin kokoh. Pasalnya penggawa Pexwold ini bisa dimainkan di berbagai posisi bek karena punya kemampuan bertahan lengkap. Terlebih Goyer memang punya keseimbangan badan yang amat baik. Padahal bek Pexwold ini juga tergolong sangat agresif dalam bertahan. Bek kelahiran Blarikum ini juga punya pengalaman segudang bersama Ajax musim lalu.
Tercatat Goyer sudah bermain 34 kali bersama pasukan The Amsterdammers. Jumlah ini bisa saja bertambah mengingat bek berdarah Maluku ini baru saja memperpanjang kontraknya. Diketahui Goyer dikontrak hingga tahun 2026. Alhasil bek 20 tahun ini dianggap ideal mempertebal lini belakang timnas Indonesia. Pasalnya Patrick Kluivert diketahui senang mendengar kabar naturalisasi sang pemain. Dapatkan sneakers warna hitam kece dari Speed yang cocok buat dipakai ke sekolah. Cek link di bawah ini. Jayden Oosterwolde. Proses naturalisasi Jayden Oosterwolde sempat menemui jalan buntu. Penggawa Fenerbahce ini ketahuan sengaja menunda waktu karena nggak yakin membela timnas Indonesia. PSSI pernah menghubungiku. Di saat yang sama, tim Suriname juga bertanya kepadaku. Tapi aku tetap menunda semuanya, ungkap sang pemain. Pemindahan kewarganegaraan Jayden semakin sulit karena dihalangi warga Turki. Pasalnya mereka nggak merestui sang pemain bergabung dengan timnas Indonesia. Usut punya usut, bek 23 tahun ini tengah dirayu untuk membela timnas Turki. Tidak bisakah kita memasukkan Jayden ke timnas kita saja? Bujuk seorang fans Turki. Selain itu, pemain asal Zwolle ini rupanya masih memendam hasrat untuk membela timnas Belanda. Bermain untuk Belanda adalah tujuan dan mimpi saya. Untuk itulah saya bermain sepak bola. Saya harus melakukan beberapa hal untuk mencapainya. Jika waktunya tepat, saya pasti akan berada di sana. Namun ambisi besar Jayden justru tertampar keras oleh realita, sebab dirinya nggak kunjung mendapat panggilan Ronald Koeman untuk berseragam oranye. Akhirnya Jayden langsung berubah pikiran dan ingin membela timnas Indonesia. Ex-penggawa FC Twente ini bahkan sempat melakukan pertemuan rahasia dengan Alex Pastoor di Istanbul. Mauro Zylstra. Selain Jayden Oosterwolde, ada pemain keturunan Indonesia lain yang proses naturalisasinya tersendat. Situasi tersebut dialami oleh Mauro Zylstra yang agenda naturalisasinya mandek dari tahun lalu. Padahal penggawa FC Volendam ini sudah mengirimkan berkasnya ke PSSI. Namun hingga saat ini permohonan naturalisasinya masih belum ada perubahan. Harapannya untuk segera membela timnas Indonesia pun terpaksa tertunda. Situasi ini berbeda dengan yang dialami oleh duo Garuda Muda yakni Dion Marks dan Tim Gaypats. Pasalnya perpindahan kewarganegaraan kedua pemain itu telah rampung dan kini ditempatkan di timnas kelompok umur. Di lain sisi, Zylstra juga mengaku sudah siap membela timnas Indonesia. Menurutnya, dukungan warganet melalui media sosialnya jadi motivasi besar untuk segera berseragam merah putih. Setiap hari saya menerima sekitar 100 pesan dari para penggemar di Instagram. Mereka sangat antusias dengan sepak bola. Dan ini memberikan dorongan besar untuk saya, tambah Zylstra. Apabila proses naturalisasinya lancar, Patrick Kluivert disebut bakal ketambahan pemain berbakat di lini depan. Asalnya Zylstra dikenal punya kemampuan finishing yang tajam. Selain itu, penyerang kelahiran 2004 ini juga mampu menjadi pengumpan sekaligus pembangun serangan. Aspek ini tentu bakal menambah variasi dalam menciptakan peluang. Celana kargo pendek dengan berbagai varian warna dari Honorable ini bisa kamu dapetin dengan harga 120 ribuan aja. Segera cek link di bawah ini. Itulah ulasan deretan nama pemain diaspora yang berpotensi besar akan segera dinaturalisasi. Bagaimana pendapatmu? Akankah pasukan merah putih semakin kuat dengan kehadiran mereka? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah.